Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Di channel ini kami membahas informasi seputar dunia sosial, baik itu berita-berita sosial dan juga informasi bantuan secara langsung ataupun secara non tunai ya, secara tidak langsung. Dan kita membahas berita tentang apakah pencairan tahap 2 seluruh penerima dari program Keluarga Harapan akan dipastikan mendapatkan bantuan semuanya, atau masih ada komponen ataupun KPM yang tidak cair di tahap kedua. Mengingat di tahap pertama kemarin ada beberapa KPM yang bisa dibilang belum cair pada tahap 1 dan sampai bulan ini belum juga cair. Apa solusi dan apa penjelasan? Stay di video ini dan kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya dan kita akan sambung video yang tadi. Jadi begini penjelasannya. Kenapa masih ada KPM PKH yang belum cair di tahap 1 dan apakah di tahap kedua nanti akan cair? Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi beberapa permasalahan ya berkaitan tentang bantuan KPM PKH yang belum cair, itu ada beberapa proses yang telah dilakukan. Yang pertama adalah komponen PKH yang terdapat anomali sehingga pendamping yang akan melakukan perbaikan di EPKH. Dan juga ada namanya NIK tidak padan atau NIK invalid, dan itu sudah dilakukan perbaikan berdasarkan KTP ataupun KK dari sahabat sosial, dan itu pasti sudah dilaksanakan oleh pendamping. Jadi untuk sahabat sosial yang telah menerima PKH, kemungkinan dari beberapa sahabat pasti ada yang bermasalah dan telah dimintai untuk melakukan update NIK, karena di lapangan beberapa data itu sudah tidak padan lagi. Ternyata ada NIK yang ada di KTP serta di kartu keluarga itu ada yang berbeda, sehingga perlu dicocokkan kembali. Ternyata beberapa data yang ada di SISNG itu connect dengan EKTP, karena EKTP adalah data yang terbaru, sedangkan data yang ada di KK biasanya data yang sudah telah ada perubahan namun tidak ada pembaharuan KK, sehingga terdapat perbedaan nomor NIK dan itu membuat invalid data, dan pasti sudah dimintai KTP ataupun KK untuk dicari tahu apakah KK ataupun KTP yang telah connect dengan Capil. Seperti itu penjelasan mengenai permasalahan belum cair di program Keluarga Harapan. Dan satu lagi ya, ada beberapa dari KPM terdapat permasalahan temuan BPK. Temuan BPK tersebut sampai hari ini pendamping program Keluarga Harapan tidak bisa berbuat banyak mengenai pencairan, karena itu masuk otoritas dari lembaga pengawas keuangan ya. Dan itu kita tunggu saja, semoga pemblokirannya segera dicabut, karena informasi yang kami dapat ada beberapa permasalahan sehingga nomor dari PKH sahabat sosial itu masuk kategori temuan BPK. Nah, dan itu indikasinya pernah melakukan pinjaman di bank yang bermasalah ataupun pernah mendapatkan bantuan yang double, dan itu menjadi dasar oleh BPK untuk membekukan sementara karena ada indikasi nama dari sahabat sosial tidak terdaftar di BDT atau DTKS pusat dan selama ini menerima program Keluarga Harapan, karena mengingat program Keluarga Harapan menggunakan dasar data BDT. Dan kami doakan segera terselesaikan permasalahan pengawasan ini dan
BPK mencabut kembali atau membuka kembali pemblokiran nomor rekening. Ada beberapa KPM yang tersebar di seluruh Indonesia mungkin ya. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan selanjutnya info yang kami ingin bagikan mengenai pencairan tahap 2. Kita telah memasuki bulan 3 ya. Di bulan 3 ini kita memasuki proses pemutahiran data karena sekarang sudah mulai dibuka lagi EPKH, di mana muncul penginputan lagi. Jadi untuk sahabat sosial yang memiliki anak usia sekolah ataupun usia balita, pastikan selalu datang ke Posyandu dan memastikan kehadiran di sekolah di atas 85%. Karena kita akan istilahnya menginput hasil dari kehadiran dari komponen sahabat sosial di masing-masing kategori. Untuk kategori kesehatan kita akan melihat daftar hadir di Posyandu. Untuk kategori pendidikan atau Paskes ya, Pasdik itu bagaimana, apakah sudah komitmen atau tidak. Karena jika tidak komitmen maka ada punishment atau istilahnya sanksi yang dapat diterima oleh KPM, dan itu sudah dijelaskan tentunya berkali-kali di pertemuan-pertemuan kelompok dari sahabat sosial. Dan selanjutnya mungkin banyak pertanyaan, apakah pencairan di tahap kedua nanti pasti terjadi di bulan April dan di tanggal berapa? Seperti itu. Jadi saya akan coba menjawab. Jadi pertanyaan seperti itu biasanya terjadi di mendekati bulan 4 ya. Karena kita tahu di bulan 4 ada pencairan tahap 2 untuk program Keluarga Harapan. Untuk permasalahan waktu itu bisa jadi di minggu pertama di bulan April. Mengingat kemarin pencairan tahap 1 itu di awal atau minggu pertama di bulan Januari, karena pemerintah ingin mempercepat semuanya karena berkaitan tentang bantuan, apalagi di masa pandemi seperti ini kita masih membutuhkan banyak keperluan ya. Yang tadinya kita tidak membeli masker, mungkin tidak membeli hand sanitizer, karena di masa pandemi ini kita butuh dana untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari, dan ada tambahan untuk beli masker dan hand sanitizer untuk agar saudara semua sehat dan keluarga pun sehat dari penyakit yang namanya COVID-19. Oke, mungkin seperti itu video untuk kali ini. Dan untuk sahabat sosial yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar dan kita akan jawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sosial. Dan bila perlu nanti kita akan buatkan videonya untuk tanya jawab di seputar bantuan sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.